Sungai ini dikenal sebagai tempat yang memesona di desa kecil Sumatera, dikelilingi oleh pepohonan rindang dan vegetasi hijau yang menghiasi tepiannya. Sungai itu menjadi saksi bisu keceriaan anak-anak setiap hari. Namun, satu kejadian tragis mengguncang ketenangan desa tersebut. Pada suatu hari yang cerah, saat itu di siang hari, setelah pulang sekolah, aku, kakak, dan adikku asyik bermain PlayStation di rumah. Ketika asik bermain, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah. Aku berlari membuka pintu yang kukira tamu orang tuaku. Ternyata itu adalah teman adikku yang datang bertamu. Mereka bertiga adalah teman adikku, Toby, Ian, dan Dedi namanya. Mereka datang untuk mengajak adikku bermain di luar. Aku panggil adikku untuk menemui mereka, sedangkan aku lanjut bermain PlayStation bersama kakakku. Kutinggalkan mereka untuk mengobrol. Tiba-tiba adikku datang dan meminta izin untuk mandi di sungai bersama teman-temannya tadi. Tapi aku dan kakakku tidak mengizinkan dia pergi, karena bapak dan ibu melarang kita untuk mandi di sungai kalau tidak ada mereka. Sedangkan saat itu, bapak dan ibu sedang bekerja dan baru pulang nanti malam. Dengan perdebatan yang panjang, adikku menerima nasihat kita dan pergi menemui teman-temannya lagi dengan muka sedih. Akhirnya, teman-teman adikku tetap pergi berenang di sungai tanpa adikku. Saat tiba di sungai, mereka segera melepaskan pakaian. Dengan sangat bersemangat, berlari menuju tepi sungai. Dengan wajah berbinar, mereka bersiap untuk melompat ke dalam sungai yang berkilauan. Mereka bermain dan berenang di sungai siang hari itu. Mereka memutuskan untuk bermain lomba menyelam. Siapa yang paling lama bertahan di dalam air, dialah yang menang. Berapa lama kemudian, satu persatu dari mereka keluar dari permukaan sungai. Tinggal sisa Toby yang belum muncul. Ian dan Dedi pun kagum dengan Toby yang paling lama menyelam. Akhirnya, mereka berdua menunggu. Tetapi, sudah lama Toby belum muncul ke permukaan. Mereka sudah mulai menunjukkan rasa khawatir. Mereka mulai mencari Toby dengan menyelam lagi dan menyisir pinggiran sungai. Mereka kesal karena tidak kunjung menemukan Toby. Mereka beranggapan jangan-jangan Toby meninggalkan kita pulang. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan permainan ini. Mereka berpakaian dan menemukan baju Toby di pinggir sungai, di tempat yang sama ketika mereka melepaskan pakaian. Karena melihat baju Toby masih ada, mereka mulai mencari dengan memanggil-manggil nama Toby dengan keras agar Toby bisa mendengar suara mereka. Mereka terus mencarinya kembali, tapi tidak bisa menemukan Toby. Akhirnya mereka memutuskan pulang karena hari mulai gelap. Sesampainya di rumah, orang tua Toby mulai mencari Toby karena hari sudah mulai gelap. Ibunya menanyakan kepada kedua temannya tadi, tapi bukannya jawaban yang menyenangkan diterima ibunya, malah membuat panik orang tua Toby. Mereka menjawab tidak tahu dan berkata bukannya sudah pulang. Kehebohan pun pecah di antara kerumunan warga. Orang tua Toby yang panik, bingung, dan takut Toby kenapa-napa. Akhirnya kedua temannya bilang kalau tadi siang mereka habis bermain di sungai bersama Toby. Mendengar pernyataan itu, ibu Toby meneteskan air mata karena panik. Mereka dan warga sekitar berangkat ke tempat di mana Toby tadi siang pergi bermain di sungai. Setibanya mereka di sana, mereka hanya menemukan pakaian Toby yang masih berada di tempat yang sama. Letaknya sama seperti tadi siang. Suasana menjadi mencekam dan perasaan gelisah sudah mulai menghantui. Kabar tentang hilangnya Toby segera menyebar ke seluruh desa. Masyarakat setempat bersatu untuk melakukan pencarian. Sementara, kegelisahan menyelimuti hati orang tua Toby. Selama berjam-jam sampai malam tiba, mereka menyisir setiap sudut sungai dan tepian hutan yang lebat. Namun tak ada jejak Toby yang ditemukan. Sungai yang indah itu seakan menyimpan rahasia kelam yang belum terungkap.